Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Monica Carlina dengan NPM 2021020124, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep sosiologi politik dari awal pertemuan sampai akhir. Yang pertama, materi 1, konsep sosiologi politik. Sosiologi dan politik, ilmu pengetahuan yang mempelajari keteraturan kekuasaan secara khusus, lembaga negara, pemerintahan, otoritas, dan hal lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat. Auguste Comte adalah merupakan cabang ilmu mengenai masyarakat, struktur sosial, peran data sosial, perilaku masyarakat, dan proses interaksi dan konflik dalam masyarakat. Sedangkan ilmu politik adalah ilmu mengenai negara dan kekuasaan, pengambilan keputusan kebijakan, pembagian dan alokasi. Mengapa ilmu sosiologi penting dalam kaitan dengan proses pencapaian, penggunaan dan mempertahankan kekuasaan? Hal itu karena kekuasaan adalah kekuatan untuk mempengaruhi maupun memaksa seseorang yang berkaitan dengan orang-orang atau sekelompok orang. Lembaga negara, kekuasaan, dan dinamika sosial pasti memiliki konteks sosiologis karena mereka selalu berada dalam lingkungan sosial. Demikian juga dalam hal penggunaan kekuasaan. Posisi kekuasaan dan negara dalam kacamata sosiologis. Selama ini orang sering melihat bahwa negara adalah institusi yang dekat dengan kekuasaan yang melekat. Padahal secara sosiologis dapat dipahami dengan mencari asal muasal kekuasaan yang berjalan dalam konteks sosial. Sosiologi politik menurut para ahli, sosiologi politik (sospol) memiliki dua pengertian, yaitu ilmu tentang negara dan ilmu tentang kekuasaan. Konsep lain yang lebih modern memandang sospol sebagai ilmu tentang kekuasaan, pemerintah, otoritas, komando di dalam semua masyarakat manusia. Sospol merupakan bidang subjek yang mempelajari mata rantai politik dan masyarakat antara struktur-struktur sosial dan struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik. Sospol merupakan teoritis dan metodologis antara sosiologis dan politik. Materi yang kedua, konsep budaya politik merupakan suatu sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Tetapi setiap unsur masyarakat memiliki perbedaan budaya politiknya sendiri. Contohnya, seperti masyarakat umumnya dengan para elit politik dalam hal mereka yang ada di dalam sistem pejabat partai politik. Dalam hal suatu kepentingan masyarakat umum, berpandangan bahwa apa yang mereka pilih atau dukung untuk kesejahteraan mereka, padahal dalam partai politik mereka punya tujuan seperti memperebutkan suatu kekuasaan. Menurut Austin, konsep budaya politik menurut para ahli. Menurut Rusadi Sumitra, budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasi terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem. Menurut Austin, bahwa budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama. Materi yang ketiga, objek sosiologi politik, yaitu mengenai hubungan masyarakat, negara, kekuasaan, dan fokus lainnya adalah melihat hubungan dari masyarakat dengan lembaga-lembaga politik. Contohnya seperti sosialisasi politik, hubungan masyarakat politik dengan partai politik, partisipasi politik, pemilu, komunikasi politik, konflik, dan demokrasi. Metode kajian sosiologi politik, pendekatan historis, yaitu pendekatan yang melihat tentang peristiwa perbandingan.
pendekatan institusional, pendekatan yang menyajikan faktor-faktor kelembagaan, konstitusional, dan legalitas. Pendekatan behavioral, pendekatan yang terfokus pada tingkah laku manusia. Konsep-konsep sosiologi politik, masyarakat, negara, kekuasaan, stratifikasi sosial, perubahan sosial, sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, partai politik, konflik politik, dan demokrasi. Yang keempat, sarana sosialisasi politik. Keluarga agen utama dalam proses sosialisasi politik, khususnya pada anak usia dini. Pengaruh keluarga sangat dalam untuk pembentukan nilai dan sikap terhadap proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Pengalaman keluarga dalam proses pengambilan keputusan di dalam keluarga akan memberikan kontribusi yang besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.